Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marita dan jurusan Matematika Angkatan 24, kelompok 3, praktikum Alpron. Di sini saya akan menjelaskan soal nomor 1. Dimulai dengan input nilai AB, lalu hasilnya kita dengan cara memanggil fungsi pangkat. Untuk fungsi pangkatnya, cek apakah B sama dengan 0. Jika ia return 0, lalu cek kembali apakah B lebih dari 0, maka panggil fungsi kali dengan parameter ini. Lalu jika tidak, maka lakukan 1,0 dibagi dengan fungsi pangkat. Untuk yang fungsi kalinya, cek apakah B sama dengan 0 jika ia return 0, jika tidak maka cek kembali apakah B lebih dari 0, jika iya maka A plus kali dengan parameter A, B min 1, jika tidak maka panggil fungsi min kali dengan parameter A, min B. Kita coba ke codingannya. Sini minnya A sebagai basis, B sebagai eksponen, lalu panggil fungsi pangkat untuk mendapatkan hasilnya. Di sini fungsi pangkat menggunakan tipe data double, lalu di dalamnya ada parameter A, B tipe datanya integer. Lalu cek apakah B sama dengan 0 jika ia return 1,0. Kenapa 1,0? Karena fungsinya itu tipe data double. Lalu cek apakah B itu lebih dari 0. Jika iya, maka return kali dengan parameter A, lalu panggil kembali fungsi pangkat dengan parameter A, B min 1. Jika tidak, maka return 1,0 per pangkat A, min B. Lalu untuk yang kalinya, tipe datanya double, lalu parameternya itu A dengan tipe data float dan B tipe data integer. Lalu cek jika B sama dengan 0 maka return 0. Jika B lebih dari 0 maka return A plus kali A, B min 1. Lalu jika tidak memenuhi maka return min kali A, min B. Selanjutnya kita akan coba running. Misalnya 3 ke eksponen 3, berarti harusnya 27. Baik, kita coba lanjut ke codingan nomor 3. Di sini kita langsung ke main. Soalnya itu buat program untuk menampilkan X bilangan dengan pola seperti ini, lalu dimulai dari bilangan ke X dan tampilkan penjumlahan dari bilangan yang ditampilkan serta rata-rata selisih setiap bilangan dengan contoh seperti ini. Kita coba ke main. Di sini kita masukkan jumlah bilangannya itu dengan variabel n. Sebelumnya kita deklarasikan variabel n, X jumlah sama dengan 0, total selisih sama dengan 0, dan jumlah selisih sama dengan 0. Tipe datanya integer semua. Lalu untuk indeks awal kita masukkan ke inputannya ke variabel X. Lalu untuk mencetak deret kita perlu memanggil fungsi cetak deret dengan parameter X, N, 0, jumlah, total selisih, jumlah selisih, dan min 1, dan min 1. Di sini kita coba ke cetak deretnya dulu. Cetak deret dengan parameter dengan void di sini X, N, urutan, dan jumlah, dan total selisih, dan total jumlah selisih, suku sebelum 1, suku sebelum 2, dan suku sebelum 3. Di sini ada tanda dan ini supaya ketika di mainnya dia nilai dari variabel ini juga ikut berubah, atau ini call by reference ya. If n sama dengan 0 maka return ini kembali ke fungsi main, integer dari variabel X dan variabel sekarang akan diisi dari hasil fungsi pola suku dengan parameter X. Lalu cetak nilai dari sekarang, lalu jumlah plus sama dengan sekarang, lalu cek jika suku sebelum 1 tidak sama dengan min 1, maka dia masuk lagi ke pernyataan kondisi di dalamnya. Jika nilai dari sekarang lebih dari sama dengan suku sebelum 1, maka total selisih itu plus sama dengan sekarang dikurang suku sebelum 1. Jika salah, maka total selisih plus sama dengan suku sebelum 1 minus sekarang. Lalu jumlah selisih akan bertambah dengan 1 seiring ininya benar. Lalu cek jika suku sebelum 2 itu tidak sama dengan min 1, maka masuk ke pernyataan kondisi di dalamnya lagi. Jika variabel sekarang lebih dari sama dengan suku sebelum 2, maka lakukan total selisih ditambah sama dengan sekarang dikurang suku sebelum 2. Lalu masuk ke else. Jika tidak memenuhi, masuk ke else. Lakukan total selisih plus sama dengan suku sebelum 2 dikurang sekarang, lalu jumlah selisih bertambah dengan 1.
Lalu jika suku sebelum 3 tidak sama dengan min 1, maka masuk lagi ke pernyataan kondisi dalamnya. Jika nilai dari variabel sekarang lebih dari sama dengan suku sebelum, maka lakukan total selisih plus sama dengan sekarang dikurang suku sebelum 3. Jika salah, masuk ke pernyataan else dengan total selisih plus sama dengan suku sebelum 3 dikurang sekarang, dan jumlah selisih bertambah terus. Lalu masuk lagi atau panggil kembali fungsi cetak deret dengan x plus 1, n-1, urutan per 1, jumlah total selisih, jumlah selisih sekarang suku sebelum 1 dan suku sebelum 2. Untuk yang integer pola sukunya di sini dengan parameter indeks tipe datanya integer, di sini cek jika indeks kurang dari sama dengan 3 maka return 1. Lalu jika tidak maka return atau kembalikan ke fungsi pola suku kembali dengan indeks min 1 dan plus pola suku dengan indeks min 3. Kita akan coba running. Misal jumlah bilangannya itu 4. Indeks awalnya 3. Nah, jadi untuk indeks awal ketiga itu kan kalau yang pertama itu kan 1, kedua itu 1 lagi, kedua itu 3. Nah, urutannya dari ketiga ini 1, 2, 3, dan 4. Dengan indeksnya ada 4 angka berarti. Jumlahnya itu ditambahkan semuanya ini jadinya 10. Lalu untuk rata-rata selisihnya jadi 4 kurang 3 ditambah 4 kurang 2, 4 kurang 1 ditambah dengan setiap selisih yang sudah ada contohnya di PDF, dibagi dengan 4 hasilnya seperti ini. Baik, kita coba lanjut ke soal nomor 5. Gimana nih soal lipat-lipat kertas ya? Baik, kita coba ke Word-nya. Jadi di sini untuk main-nya ada dimulai dengan menginput n, lalu memanggil fungsi input data dengan parameter 0, n, p, l, m, lalu juga panggil kembali fungsi luas setelah lipat dengan parameter 0, n, p, l, m. Lalu untuk fungsi luas setelah lipat ini cek apakah i sama dengan n. Jika benar dia akan langsung return. Jika salah maka dia memanggil fungsi lipat kertas dan memasukkan rumus dengan luas itu akan diisi hasil dari P dengan indeks I dikalikan dengan L dengan indeks L, lalu cetak luasnya. Untuk yang lipat kertas di sini cek apakah M sama dengan 0. Jika benar dia akan langsung return. Jika salah maka cek kembali apakah P lebih dari sama dengan 1. Jika iya maka P bagi sama dengan 2. Dan jika salah maka P bagi sama dengan 2. Lalu panggil kembali fungsi lipat kertas dengan parameter P, L, M, min 1. Kita coba ke codingannya. Sini input n, lalu panggil fungsi input data, lalu panggil juga input fungsi luas setelah input dengan parameternya ini 0n p l m. Lalu untuk yang input data ini fungsinya untuk menginput data-datanya, nantinya akan dimasukkan ke array p, indeks i, l, dan juga m. Di sini menggunakan void, parameternya itu i, n, p, array p, array l, dan array m. Masing-masing indeksnya saya taruh 100 dengan semua tipe data dari parameternya itu integer. Untuk yang luas setelah lipat ini sama parameternya. Cek apakah i sama dengan n. Jika iya maka dia return. Lalu panggil fungsi lipat kertas dengan parameter p, array p, l, dan juga m. Lalu variabel luas akan diisi oleh dengan hasil p dengan indeks tertentu dikalikan dengan l dengan indeks tertentu. Setelah itu panggil kembali luas setelah lipat dengan i-nya bertambah dengan 1. Untuk yang lipat kertas di sini dengan parameter P, L, dan juga M. Di sini ada fungsi kayak huruf dan gini. Fungsinya sebagai call by reference supaya nilai dari variabel P dan L di fungsi yang lain juga ikut berubah sesuai dengan prosesnya ini. Cek apakah M sama dengan 0. Jika iya maka return atau kembalikan ke pemanggilnya.
Jika P lebih dari sama dengan L, maka P dibagi sama dengan 2. Jika tidak, maka L dibagi sama dengan 2. Lalu, panggil kembali fungsi lipat kertas dengan M dikurang 1. Kita akan coba running. Jadi di sini yang dilipat kertasnya itu sisi yang paling panjang. Jumlah kertasnya misalnya 2 aja. Panjang kertas pertama misalnya 500. Misalnya lebarnya itu 300. Lipatnya aku mau lipat 4 aja. Untuk yang kedua misalnya 700 sama 600. Lipatnya 6 deh. Nah, jadi untuk luas kertas pertama, setelah yang panjangnya itu 500 dengan lebarnya itu 300 lalu dilipat sebanyak 4 kali, dia mempunyai luas kertas sebesar 9.375. Untuk yang kertas kedua dengan panjang 700 dan lebar 600 dengan jumlah lipatan kertas sebanyak 6 kali, di sini punya luas 6.525. Selanjutnya kita coba ke soal nomor 6. Di sini nomor 6 itu kita soalnya apa ya? Menghitung varians. Untuk menghitung varians berukuran dengan varians populasi berukuran n menggunakan fungsi rekursif. Oke. Nomor 6 kita mulai dari main dengan start dari input n, lalu panggil fungsi simpan data dan variabel jumlah diisi dengan hasil dari pemanggilan fungsi total data. Rata-rata itu diisi dari hasil dari jumlah dibagi n, lalu total selisih itu diambil dari hasil dari fungsi total selisih kuadrat dengan parameter data dan juga rata. Lalu cetak variansnya dan selesai. Untuk total data di sini kita cek apakah i sama dengan n. Jika iya maka return 0, jika salah maka return atau panggil kembali fungsi data i ditambah dengan fungsi total data. Untuk simpan data di sini cek apakah i sama dengan n. Jika iya maka input variabel array data ini, lalu panggil kembali fungsi simpan data dengan i bertambah 1. Lalu untuk total selisih kuadrat di sini mulai dengan cek apakah i sama dengan 0. Jika iya return 0, jika tidak maka lakukan fungsi rumus ini atau pernyataan ini lalu selesai. Kita coba ke codingannya. Sini input n sama seperti tadi yang sudah saya jelaskan yang bagian sini. Lalu simpan data ini dengan parameter array data dengan tipe data float, lalu n dan juga i tipe datanya integer. Cek apakah i sama dengan n, maka dia akan langsung return atau kembali ke fungsi yang memanggil dia tadi. Di sini untuk menyimpan data, masukkan data ke sebanyak n kali ya, dan dia akan terus mengulang dengan i bertambah dengan 1 untuk menginput data-datanya. Lalu untuk total data ini menggunakan parameter array data dengan tipe data float dan juga n dan i sama seperti yang di atas. Di sini fungsinya dengan tipe data float. Cek jika i sama dengan n maka dia return 0. Jika tidak maka panggil fungsi dengan array data dengan indeks tertentu ditambah dengan fungsi dari total data dengan parameter data, n, i plus 1. Lalu untuk total selisih kuadrat dengan parameter array data, n, i, dan rata dengan tipe datanya float di sini. Jika pakai sama dengan n, jika iya maka return 0. Jika tidak maka isi variabel selisih dengan data dengan array data i dikurang rata, lalu kuadrat selisih diisi dengan selisih kali selisih, lalu variabel kuadrat selisih plus total selisih kuadrat dengan parameter data n, i plus 1 dan juga rata. Baik, kita coba di sini running. Misalnya jumlah datanya itu 15 deh. Data ke 1 misalnya 6.
variansnya itu 102,649. Baik, kita lanjut ke soal nomor 7. Di sini soal nomor 7 itu inputkan M dan N itu hasil dari M pangkat N plus, jadi M pangkat N sampai dengan M-nya itu nanti akan plus 1, plus 2, plus 3 sampai N, lalu M-nya itu juga berkurang dengan 1 sampai dengan M. Menggunakan fungsi rekursi tanpa operator kali bintang dalam programnya. Di sini kita mulai dari main dengan menginput angka M dan juga N, lalu isi variabel hasil dengan memanggil fungsi jumlah, M, N untuk parameternya itu, lalu variabel hasilnya di outputkan. Lalu untuk fungsi pangkat, cek apakah B sama dengan 0, jika iya maka return 1, jika tidak maka panggil fungsi kali dengan parameter A, lalu koma fungsi pangkat dengan parameter A, B min 1. Jika sudah maka selesai. Untuk fungsi kali di sini cek apakah B sama dengan 0, jika iya return 0, jika tidak maka cek kembali apakah B lebih dari 0, jika iya maka A tambah fungsi kali dengan parameter A, B min 1. Jika salah maka min kali dengan A, min B, lalu selesai. Untuk jumlahnya cek apakah M lebih dari N, jika iya return 0, jika tidak maka panggil fungsi pangkat dan juga jumlah. Di sini kita coba ke codingannya. Untuk M dan N ini sebagai nilai dari basis dan juga eksponennya mirip-mirip dengan nomor 1. Di sini hasil itu diisi dengan hasil dari fungsi jumlah dengan parameter M, N. Jadi cek apakah M lebih dari N, jika iya return 0, jika tidak maka panggil fungsi pangkat ditambah dengan fungsi jumlah dengan parameter M-nya ditambah dengan 1, N-nya dikurang dengan 1. Untuk pangkat M, A, B di sini berubah jadi di sini. Jika B sama dengan 0 maka return 1, jika tidak maka panggil fungsi kali dengan parameter A, lalu panggil fungsi di dalam parameter kali tadi, panggil fungsi pangkat dengan parameter A, B min 1. Lalu untuk fungsi kali di sini cek apakah B sama dengan 0, jika iya return 0, jika tidak maka B lebih dari 0, jika tidak cek apakah B lebih dari 0, jika iya panggil kembalikan nilai A plus fungsi kali dengan parameter A, B min 1. Lalu jika tidak memenuhi maka panggil fungsi min kali dengan parameter A, min B. Kita coba running. Nilai M-nya 3 dan juga 5. Nah, jadi hasilnya adalah 499. Baik, sekian untuk beberapa soal yang telah saya jelaskan. Selanjutnya akan saya jelaskan di video selanjutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.